Berarti ini tempat tirakatan. Iya. Saya Siti Jenar, tempatnya di pinggir gua tuh yang sebelah sini ya. Sekarang ya uapnya saya digeser dulu. Ini namanya kawah hujan, ini buat pengobatan ya. Insya Allah. Ini kita mandi uap dengan tusuk jarum. Cuma uapnya mau panas berapa dikasih. Air juga mau panas berapa dikasih. Itu maksudnya dikasih itu bisa ditambah ya, kadar suhunya. Ya. Sama Abah. Ya. Dengan ilmu apa gitu mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Fitrah TV, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah tim media Darul Fitrah TV bersama saya akan menuju ke sebuah tempat yang mana konon katanya di sana ada pintu gaib untuk menuju ke 3 tempat yang berbeda. Pintu ke Masjidil Haram, pintu ke tempat para wali songo, juga pintu menuju Kasepuhan Cirebon. Bagaimana Islam memandang perkara yang demikian? Singkatnya, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib menolaknya dan mengingkarinya. Mengapa demikian? Karena kabar yang demikian tak lain dan tak bukan dikabarkan oleh dukun atau peramal yang bekerja sama dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Yang mana singkatnya, barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia percaya tentang apa yang disampaikannya, maka dia sudah termasuk orang yang kufur atas Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang unik para pemirsa sekalian. Konon di sana ada seseorang yang mampu meningkatkan suhu kawasan tersebut apabila orang tersebut mampu meramal atau mampu katanya melihat sesuatu yang gaib, atau dia bekerja sama dengan bangsa jin dalam meningkatkan suhu kawasan tersebut. Saya tegaskan, dia adalah dukun dan kita wajib mengingkarinya. Kawasan apa itu? Insya Allah kita akan menelusurinya bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Kawah Kamojang. Kita akan lihat di sana keindahan alam yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Dan konon di sana ada orang yang bisa mengendalikan suhu, tingkatan suhu yang ada di Kawah Kamojang. Bisa menjadi panas, bahkan panas banget, sehingga mengeluarkan asap. Kita lihat bagaimana betul atau tidaknya. Kita lanjutkan perjalanan. Bismillah. Kita mohon kepada Allah kemudahan dan kelancaran acara kita ini. Amin Allahumma. Assalamualaikum, salam tauhid. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di kawasan Kawah Kamojang. Kita mohon kepada Allah, Allah mudahkan segala prosesnya. Kita akan telusuri keindahan alam yang ada di sini. Insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berangkat. Bismillah.
Ini panasnya 140, tekanannya 2,3 ton per jam. Ini. Insya Allah. Jadi para pemirsa Darul Fitrah TV, ternyata beliau selain dapat bermain dengan kawah, beliau juga mengerti suhunya dan lain sebagainya, sehingga insya Allah tidak membahayakan beliau. Mungkin punten Abah, kita bahas di atas supaya suaranya tidak tabrakan sama kawah kereta. Siap, kita menuju ke kawah hujan. Berarti ini tempat tirakatan. Iya. Sekarang lagi penuh. Sekarang ya uapnya di geser. Oke, kita mulai Bah ya. Iya, boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa Darul Fitrah TV. Sekarang saya bersama Abah Koko sudah ada di kawah hujan. Tentu beliau akan berbagi kisah, setidaknya untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang kawah yang Allah tumbuhkan di Indonesia, yang mana kita akan ambil ibrah juga pelajarannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Gimana Abah Koko, mungkin ada yang mau disampaikan? Nah, kalau yang ini namanya kawah hujan, ini buat pengobatan ya. Insyaallah. Ini kita mandi uap dengan tusuk jarum. Cuma uapnya mau panas berapa dikasih. Air juga mau panas berapa dikasih. Itu maksudnya dikasih itu bisa ditambah Ya. kadar suhunya Ya, sama Abah. ya. Dengan ilmu apa gitu mungkin? Nah, tinggal nunjuk aja. Nah, tinggal nunjuk aja. Tinggal nunjuk aja itu, jangan nunjuk. Ya, menggunakan insting, feeling atau ratapan tertentu, rapalan tertentu apa? Ini aja yang Menggunakan feeling. Masya Ya. Allah. Masya Allah. Penyakit-penyakit apa untuk terapi di sini? Ini yang fungsinya buat flu, asma, rematik, jantung, stroke, eksim, paru-paru, hernia, kanker payudara, sinus. Dengan Alhamdulillah. Yang nguap dengan tusuk jarum. Masya Allah. Tusuk jarum seperti akupuntur seperti itu. Ya, kalau di kota kan pakai jarum. Di sini pakai semburan air. Masya Allah. Biar pakai kain gini ketemu kayak jarum aja nusuknya. Dan itu karena suhunya atau apanya? Panas. Panas Saking dari- panasnya itu, panas dari alam itu. Masya Allah. Kita doakan beliau senantiasa Allah jaga dan Allah berikan kesehatan. Amin Allah. Mungkin kita bisa lihat Abah memainkan suhunya. Ya. Boleh ke dalam? Sekarang kamera. Ya. Boleh. Ya. Oke. Mangga, cobain Pak Abah. Siap. Kita gini. Kita isep buang ya uapnya. Isap buang. Ya, coba di sini. Jangan di Siap. sana. Nah, gitu. Ya. Ini dikasih 5 nih. Ini baru masuk 5-nya nih. Ini Bismillah. 5-nya belum full. Yo. Sedot buang. Sekarang 5-nya full nih. Makin panas. Tuh. Nah, ada yang satu lagi yang lebih tuh ya, menempuh 60 orang. Yang suhunya ini nih. Ini menempuh 60 orang nih. Siap. Wah, mantap nih. Yo, menempuh 60 orang nih. Bismillah, Allahu Akbar. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul 'alim. turunin lagi. Dan sekarang berdua ya. Apa di depan? Ini nebelin uap, hasilnya di awan nih ya hasilnya. Kayaknya uapnya mau ditebelin nih. Ya. Ini Bismillah. separuh. Syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Ini uap separuh. Copot maskernya copot. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Panasnya luar biasa. Memang naik turun ya, dari kaki, naik ke perut, naik ke dada, ke muka. Ini Masya Allah.
dikasih yang ini ya. Coba. Kalau panasan cepat bilang panas. Kasih yang ini. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebih sama-sama lihat. Ini pedas nih. Segar badannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Allah yang luar biasa. Masya Allah. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sedikit testimoni luar biasa ini Masya Allah. Naik turun suhunya. Beliau Mbah Koko ini mungkin sudah amat sangat kenal dengan suhunya. Sehingga naik turun suhunya beliau bisa mengenali detiknya. Masya Allah. Allahu Akbar. Untuk menambah keimanan kita kepada Allah, juga mensyukuri nikmat Allah, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa, Pak? Ya, sebetulnya ya kita harus cengeng, ya harus cengeng. Itu cengeng itu jangan cengeng ke ayah, jangan cengeng ke ibu, cengeng sama yang di atas. Kita juga punya siapa, ya dikasih nikmat sama siapa, diambil kenikmatan sama siapa, itu aja. Masya Allah. Intinya mungkin kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun sampai kapanpun. Gitu lah ya. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah, kita hanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Begitu lah ya. Masya Allah, kita doakan sekali lagi para pemirsa Darul Fiqh TV. Mudah-mudahan Mbah Koko diberikan selalu hidayah, kesembuhan, kesehatan, kebaikan di sisa umur beliau, dan mudah-mudahan beliau dan kita semua menjadi hamba Allah yang taat dan husnul khatimah. Kafan bihadzal kalam. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.